adikku. Jadi dia sangat excited saat mendengar ada a Roman yang dia tapi yang dia pelajari semuanya orang Greek karena Nihla lagi belajar ancient Greek juga ya Nihla. Nihla? Iya, iya. Aku lagi belajar Ancient Greek. Yes. Ya. Tapi aku juga belum tahu anything tentang Cicero sebelum ini. Jadi aku juga semangat belajar. Ah, seru ya. Biasa Itu kalau kalau di kampus-kampus di barat itu di library atau di mananya tertulis nama-nama si pemikir-pemikir Roman ini ya, termasuk Cicero. Kalau di kampusku juga ada eh, lumayan dipahat nama Cicero. Walaupun eh oh ya, walaupun di Columbia bukan liberal arts banget, tapi di core kurikulumnya semua ada great books, undergrad ada ini ya, ada ada contemporary freshly. civilization. Ya, Iya. itu juga menarik sih, tapi mungkin lebih kontemporer gitu ya. Karena Hmm. yang ancientnya lebih dikit, terus banyakan yang di Fanon, Edward Said. Eh, Hmm. ya walaupun kampusnya kayak gini sekarang. Ya. Gimana Someone dong? Edward Said, Ada thank you. teman-teman yang planning S2 di Amerika nggak kemarin terus harus di hold visanya di sini atau belum ada? Sebenarnya saya kita share ke grup pendidik muda juga jadi I was wondering ada yang mau ada yang nggak jadi berangkat atau enggak. Iya Tapi tuh parah banget ya. mhm, Sampai sekarang masih di hold ya, visa interviewnya. masih Wah. Paris juga di hold nggak bisa ngambil visa. Jadi Ah. ya sudah, ini nanti kita akan belajar tentang orang lain yang study abroad juga kebetulan study abroad di Greece. Jadi teman, oh iya, kasihan, berat pasti, udah banyak rencana. Temennya Rifani terdampak. Oke, aku langsung share screen aja kali ya, Boleh, supaya kita monggo. mulai. Again, em, yang mungkin belum baca nggak apa-apa juga, pasti ada, we can find a way to relate uh, to what you know atau expertise kakak-kakak semua di sini. Um, Again, kita juga bukan expert, jadi uh, kami hanya coba merangkum aja apa yang kita udah baca bersama gitu ya, dan semoga bisa menimbulkan banyak diskusi bersama. Insya Allah. Oke, aku share screen. Present. Sudah bisa dilihat? Oke, terima kasih Nikola. Jadi judul minggu ini adalah Cicero, Retorika, Hukum, dan Pendidikan. Em, Tiga-tiganya interesting findings dari Cicero. Dia nulisnya banyak, ngomongnya banyak juga. Jadi mungkin itu juga sebuah lesson untuk kita semua untuk makin banyak menulis dan berbicara. Karena ternyata banyak yang bisa kita pelajari dari itu semua. Nah, em, disclaimer sebelum kita mulai, em, seperti tiga sesi-sesi berikutnya, kita again kalau ada pelanggaran apapun yang ada di screen ini, tolong kasih tahu aku, Nishrin, Nihla, Kak Olive, Nathan, atau tim Logos PSPK lainnya yang ada di call ini. Jadi kalau kita ngomongin siapa itu Cicero, sebetulnya dia em, lahir ya 106 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya karena klasifikasi-klasifikasi aristokrat di masa itu tuh cukup rigid, dia bukan termasuk di kalangan itu karena he didn't hold his family nggak ada yang hold a role like an office, hold an office gitu, tapi setelah dia berpengalaman ini banyak pengalaman study abroad ke Yunani untuk belajar filsafat dan retorika karena seperti yang kita udah belajar juga dari sesi pertama, ini retorik ini tuh banyak sebenarnya pelajaran dari Cicero yang diambil dari Aristotle juga dan thinker-thinker Yunani yang dulu. Dia eh, lawyer, orator. Sebenarnya interesting juga karena dia hidup dan tumbuh di during the decline of the Roman Empire. Jadi dia banyak, meskipun itu mungkin teman-teman juga baca di handbooknya, sebenarnya
dia cukup optimis ya dengan civil society, dengan a sense of a common good bahwa emang peace itu sebagai the default gitu. Sebenarnya kemarin aku pas diskusi sama materinya sama Nihla, Nihla gimana kalau kita fokus di retorikanya aja? Karena dari bagian hukumnya kita sebenarnya di awal udah kayak aduh ada agak terintimidasi. Tapi ternyata sebenarnya essence-nya adalah itu bahwa um, ya for the people gitu bahwa good law itu yang benefit the common good gitu. Nanti mungkin kalau ada orang hukum di sini juga boleh bercerita lebih panjang tentang mungkin konsep-konsep yang mungkin aku sama Niha belum mengerti juga gitu ya. Um, ini agak dark tapi matinya emang dieksekusi. Um, banyak yang terjadi di hidupnya gitu, banyak pengalaman leadership roles juga. Tapi kayaknya ini yang kita bisa highlight dari pengalaman dia. Wih, ini quote ini dari ini ya, yang innovation nih lah. Intinya, to be ignorant of what occurred before you were born is to remain always a child. For what is the worth of a human life unless it is woven into the life of our ancestors by the records of history? Nila, what do you feel when you read this quote? Or why Um, is it Iya, important? I just find it interesting karena ini juga relevan to what we're doing right now, which is kita studying of what occurred before we were born. Ya, itu kan Cicero udah lama, tulisnya udah lama dan it can appear kayak distant from us, tapi sebenarnya it's really relevant to what's happening right now dan bisa ada banyak applications ke pendidikan sekarang. Jadinya. Iya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing juga what they think about this quote. Um, sebenarnya to be ignorant of what occurred before you were born, is to remain always a child. Sebenarnya I feel that I don't know if in the handbook in the future ada lebih banyak tentang this notion about being a child versus being an adult, kayak progress development ya gitu juga. Tapi ini agak going off in a tangent, tapi menurut aku banyak yang mendiskonkan pengalaman menjadi anak dan what we know as a child juga. Jadi mungkin weirdly that was my first thought when I saw this. Jadi itu another point, another side to this. Oke, ini Oke, ya Ya, silahkan ya. kamu mau bilang satu dulu? Enggak. Ini nyambungnya kayak gimana? Boleh ceritain nggak nih lah tentang liberal arts ini? Ini Yes. berhubungan sama paper yang kita share juga ya? Iya, pas aku baca handbooknya, aku find out bahwa ternyata Cicero itu orang pertama yang coin the term liberal arts di salah satu teksnya dia. Dan tapi sebelum aku cerita lebih banyak tentang itu, aku mau tahu um, semuanya di sini tuh kalau dengar um, liberal arts. Kayaknya keputus ya nih lah. Atau cuman di aku doang? uh, Boleh tulis di chat aja kayak anything that comes to mind, kayak Anything? terputus Iya benar keputus. Nih kamu keputus. keputusnya kapan tadi? Pas kamu nanya, what comes to mind? Maaf no, suaranya kedengeran nggak? Di aku sih di oke. Di aku sih oke. Oke, tapi intinya, wait, oke, kedengeran nggak sekarang? Aman di aku. Oke, kalau bisa tulis di chat aja apa yang kepikiran. Nggak ada answers. Iya. Tentang liberal arts ya nih lah. Jurusan kuliah. Wih, multidisipliner. Ilmu sosial humaniora. Jadi general ini ya, general studies gitu di social, Atau itu maksud lebih ke social, ya ya oke. social sciences. Ada lagi? Atau ada yang belum tahu sama sekali tentang liberal arts? Yep, I get you, I feel you. Baru denger ya. Seru. Jadi kita ada Ya. Max. Nih, nih lah. Apakah kamu mau menjelaskan?
Boleh, bisa langsung ke next slide. Kalau aku keputus lagi bilangnya. Jadi liberal arts itu kayak sistem education yang uh, kebanyakan kayaknya di Amerika Serikat, tapi di beberapa negara lain juga udah diimplementasi. Jadi kalau liberal arts college itu biasanya fokusnya ke undergraduate students dan um, itu juga class sizes-nya kecil, jadi mereka beneran kayak encourage diskusi daripada kayak lecture based gitu. Dan juga yang penting itu instead of kayak masuk the campus with a major already in mind, itu mereka mau students-nya punya flexibility. Jadi bisa ngambil kelas-kelas di bidang-bidang manapun. Dan baru pilih jurusan tahun kedua biasanya. Jadi benar mau emphasize kayak an education yang all encompassing a bunch of different fields daripada langsung specialize. Dan juga membaca dan menulis itu hal penting di stress for all students regardless of what they decide to major in nanti. Jadi Um, nggak bisa masuk hukum karena nggak ada matematika gitu ya nih. Kenapa? Nggak bisa masuk jurusan hukum karena nggak ada matematikanya gitu ya. Maksudnya? Saya nggak boleh ada alasan karena ada Oh, core oke curriculumnya oke kan. oke. Aku ngerti sekarang. Iya ya. Iya ya. Dan juga iya ya. Oke, Iya. nanti next slide aku jelasin lagi. Oke, oke, oke. Tapi ya, ini yang tadi aku bilang tadi, Cicero kayaknya orang pertama untuk pakai artes liberales gitu, yaitu liberal arts. Next slide lagi. For no one can be an orator without knowledge of many things, and the liberal arts, which are learned in boyhood, contribute to this. Jadi emang dia emphasize learning things when you're young gitu ya, Mhm. as a natural thing juga. Iya. Jadi basically ini yang tadi aku bilang kalau dalam liberal arts education itu menjadi lebih free juga. Jadi orang mikir kayak, oh kalau liberal arts school itu kayak liberal banget ya politically, which is true in some ways, tapi juga that's not really what it means. Um, Terus ya kayak itu berpikir, berbicara, bertindak. Jadi it emphasizes not only thinking tapi juga kayak communicative thinking. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Ini yang trivium apa tuh nih? Hah? Itu Kak Olive mau cerita? Kak Olive juga dari Forward. Halo semuanya. Oke, Trivium itu kemarin kita sempat bahas dikit. Mungkin aku dalam sederhana aja kali ya. Basically kan Cicero itu juga banyak dibahas di dalam. Wait, aku nyalain kamera. Oke. Di dalam filsafat komunikasi itu juga banyak dibahas. Tadi yang Nishan juga ada sempat mention terkait dari apa namanya cara dia berretorika itu banyak juga dijadikan acuan gitu kan sampai sekarang. Kalau trivium ini tuh basically adalah tiga bidang dasar dalam liberal arts klasik mungkin ya. Jadi kayak liberal arts versi Cicero yang terdiri dari tiga ini. Jadi ada grammar, uh, ada logic atau dialek dan juga ada retorik. Jadi grammar ini bukan grammar kayak yang struktur kalimat itu, tapi lebih ke bagaimana kita memahami dan menyusun bahasa. Terus kalau logik itu lebih ke bagaimana kita berpikir dengan runut dan kritis. Dan retorik itu gimana kita menyampaikan gagasan ke orang-orang tapi juga yang meyakinkan gitu. Jadi nggak cuma asal menyampaikan yang kita tahu aja. Kalau trivium menurut Cicero sendiri, grammar itu kenapa penting di awal? Karena bahasa itu adalah fondasi berpikir kita semua gitu. Jadi Cicero ini percaya pentingnya menguasai bahasa. Kalau dalam konteks dia mungkin bahasa Latin gitu ya. Nanti mungkin Nila kalau mau sharing soal bahasa lebih lanjut boleh juga. Um, Penting banget menguasai bahasa dengan baik karena menurut Cicero kata-kata itu adalah alat berpikir. Bukan cuman untuk komunikasi aja, tapi juga kayak how we process things, bagaimana kita uh, mengolah. Alif putus. Bagaimana kita mengalok? Kasihkan. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutin. Tapi yang aku pelajari juga dari ini dan dari papernya adalah si Yang kita punya dan juga kayak menggunakannya kembali tadi. Olive, maaf tadi Ada pentingnya. terputus. Oh no, putusnya ini sampai mana? Teralog gitu. Terlalu
eh, apa ya tadi sebelumnya? Sebelumnya, um, Hmm. uh, writing dan um, si grammar, logic, rhetoric ini sebagai hal yang membantu memproses pikiran juga gitu. Oke, oke. Eh, jadi grammar itu adalah fondasi berpikir. Cicero merasa penting untuk menguasai bahasa, bukan cuman karena bahasa itu tuh ada, bukan cuman untuk komunikasi aja, tapi juga sebagai alat alat bagi kita untuk berpikir. Jadi tools berpikir kita. Gimana caranya kita mengolah informasi, gimana caranya kita kemudian menyampaikan kembali pengetahuan dan informasi yang udah kita dapat. Itu tuh penting. Terus yang kedua, logic itu tuh berpikir menurut Cicero juga butuh struktur. Jadi udah ada bahasanya, kemudian kita butuh strukturnya kan. Contoh itu dari pidato-pidatonya Cicero, dia tuh sering banget nunjukin bukti gitu ya, apa yang dia maksud dengan logic dan kenapa itu penting. Jadi dia sering banget kasih argumentasi yang tajam, argumentasi yang runut, terus di argumentasi dia tuh juga ada bukti-buktinya. Jadi nggak cuman apa ya, cuman spewing out things tanpa ada bukti-bukti yang valid gitu. Jadi Cicero juga menganggap logika ini juga merupakan fondasi dari retorika. Jadi udah ada grammar, udah ada logic, terus baru satu lagi di retorika. Cicero percaya kalau kata-kata itu punya kuasa, teman-teman. Jadi ini adalah titik sentralnya Cicero. Makanya retorika itu juga salah satu warisan gitu ya dari Cicero. Cicero bilang kalau seorang orator yang ideal itu tuh nggak cuman fasih aja, dalam dalam beretoris, tapi juga bisa bijak secara moral. Dan semua retorika yang dia gunakan itu kata-katanya itu akan digunakan untuk membela kebenaran. Jadi Cicero tuh juga merasa moral itu juga penting dalam trivium ini. Jadi itu kurang lebih untuk trivium. Hmm. Sebenarnya Boleh silakan. iya ya, kayaknya as the years go by si basic foundation ini juga beberapa tenets ada yang di debate dan di expand, ada yang di expand, ada yang bilang um, sampai geometry, arithmetic, astronomy, harmony juga, tapi terus ada beberapa yang di drop juga. How language shapes thought. Dari gue. Kata Dimas menarik banget agak tadi kita tapi jadi ingat di paper How Language Shapes Thought 2011 ini dijelasin ada suku di Australia yang cara berpikir orang-orang itu beda banget karena mother tongue mereka beda. And it's not just language gitu kan, kayak color itu juga how we think of color, what words we have for color itu juga show very different tradition in each group itu juga. Aku nonton dari video sih sebenarnya selain dari lecture um, di kampus, tapi menurut aku itu sangat-sangat interesting how language shapes perception juga kan berarti what we see and how we think. Yap. Nah, ini boleh dielaborasiin nggak Kak Rifki? Kak Muhammad Rifki. Atau ada yang mau merespon dan menjawab? Aku kurang familiar soalnya. Oke, mungkin habis ini bisa kita elaborasikan. Atau Nathan juga, em, kalau ada response. Ini masuk hipokognisi nggak sih? I.e. lacking cognitive or linguistic representations of concept to describe ideas or explicate experiences. Yeah, that works, that works. Tuh kayaknya the basic idea. Atau justru the opposite. Justru satu hal di bahasa lain atau di pemikiran lain, tapi range-nya banyak banget di background lain. Retorik, menarik retorika disebut bisa mengubah orang dan menjadi kekuatan. Tapi sekarang orang yang dianggap pinter berbicara malah dipandang negatif dan lebih disebut omon-omon. Itu juga interesting ya. Kayak itu ada larger phenomena behind that juga yang interesting untuk di ini. Dan mungkin itu nanti ada quote Cicero lain yang bisa partly menjawab itu. Nanti kita lihat. Mhm. Tapi sekarang lanjut dikit dulu ya, yang tentang liberal arts education. Kayak yang Nishrin bilang tadi, Cicero itu ngambil banyak dari filsuf filsuf Yunani. Dan salah satu konsep yang ada di karya-karyanya dia itu
namanya encyclopedia. Itu literally it means kayak education in a circle. Then or like wait, yeah, like in circular education, something like. Suaranya kecil ya. Sorry. Kedengeran nggak sekarang? Atau gimana ya? Di aku aman sih. Mungkin apa ya? Butuh earphone. Oke. Itu kayaknya emang aku ngomongnya kayak gitu aja. Sorry guys. Tapi aku akan coba. Um, Oke. Tapi itu artinya bukan cuma yang tadi aku bilang kayak liberal arts education itu instead of cuma satu um, field yang difokusin itu lebih wider, it encompasses more dan berbagai subjek itu harus dipelajari. Tapi juga um, buat Cicero it also means instead of learning being something yang linear, yang kayak oke aku belajar ini terus ini, it doesn't progress like that. Malahan lebih kayak inner circle karena kalau belajar itu juga you're ultimately revisiting things yang udah pernah dipelajari atau kayak subjek-subjek lain, pelajaran lain, buku-buku lain itu intersect with each other in some way or another. Tadi Kak Nathan bilang kalau mikirin liberal arts, pikirinnya yang kayak multidisciplinary gitu. Jadi emang itu dari Cicero aja kelihatan the idea bahwa learning should be interdisciplinary dan buku-buku juga harus lihat intertextuality between them as well. Menurut aku itu menarik. Sebenarnya dari yang kamu bilang tadi juga em, kepikiran dua hal sih. Yang pertama em, kayak konsep sirkuler gitu dan non-linearity yang ada di a lot of these old thinkers gitu ya dari lama. Tapi yang kedua juga sebenarnya bahwa ini emang evidence the most recent evidence regarding learning bahkan kayak misalnya if you're learning for a test itu terkait ini kayak spaced repetition. Ini kayak practices yang emang for the most basic learning concepts tuh yang digunakan seperti ini. Um, Terus Kak Danu nanya liberal arts ini penerapannya kalau di dunia akademik kayak gimana di usia berapa? Kalau di Amerika itu mainly pas kuliah ya, pas S1. Jadi 4 tahun. Um, Kayak gitu Tapi kan ya? sebenarnya application-nya tuh bisa di umur berapapun kan. Ya, ya. Application-nya bisa Secara dilakukan formal berapapun. banyak yang baru berpengalaman tuh baru mengalami si konsep liberal arts di kuliah, tapi sebenarnya udah bisa diaplikasiin dari kecil sih. Banyak kurikulumnya yang interdisciplinary juga. Oke, dan ini relate to yang tadi Kak Olive bahas sama yang di chat pada bahas juga. Can someone be wise if they can communicate clearly? Next, Cicero bahas banyak tentang ini. Um, Oke, jadi ini quote yang tadi aku refer to. Wisdom without eloquence is of little use, but eloquence without wisdom is dangerous. Jadi, again, buat Cicero, dua-duanya necessary. You have to be given the knowledge, tapi juga the skills untuk communicate that knowledge. Dan ini kelihatan banget sih kalau di liberal arts schools, karena emphasize, again, being able to write. Kayak itu salah satu skill yang menurut mereka itu crucial for not just a student tapi for a human being ya. Kayak hampir semua liberal arts schools kayaknya ada writing intensive requirement regardless of what major you're taking. Misalnya di sekolah aku buat semester pertama semua murid harus ngambil writing intensive class tapi um, ini bukan cuman kayak temanya bukan cuman humanities tapi ini emang meant to encapsulate a bunch of different fields. Jadi ada yang emang garnered buat orang-orang yang lebih suka IPA atau matematika gitu tapi juga buat mereka masih penting untuk menulis. Jadi topik-topik buat seminar writing intensive ini ada yang kayaknya ada yang namanya Can Zombies Do Math? Aku ingat ada teman aku yang ngambil, terus ada yang Science as a Human Endeavor. Jadi beneran buat mereka, iya nggak apa-apa belajar tentang science, math. It's not like liberal arts education is just like, oh, these things are unimportant. Baca buku aja. Tapi even if you learn those things, itu masih harus belajar cara nulis dan cara um, communicate itu ke orang-orang lain.
Nishrin Ini punya thoughts? setuju banget di komennya. Kasonya bilang menarik sekali untuk di Indonesia pendidikan menekankan linearitas bahkan untuk lanjut pendidikan profesi dari S1 harus linear ke jenjang berikutnya. Dosen em, misalnya padahal Jung Hoon penerima Nobel banyak yang multidisiplin dan tidak linear dan dengan latar belakang pendidikannya. Betul, yang lucu dosen guru harus linear tapi menteri nggak boleh nggak linear. Dan ini juga true dengan saya sebelum tahun lalu atau 2 tahun lalu anak yang ikut program di SMK itu bahkan nggak boleh ngambil tes untuk kuliah S1 gitu ya. Menurut aku tuh itu mind blowing banget. Dan maksudnya itu padahal yang kita pelajari kan bukan cuman ini. I doubt anyone remembers their specific test gitu dari jenjang pendidikan sebelumnya. Tapi emang ini kayak satu hal yang sangat keliru ya dari sistem pendidikan kita sekarang mungkin bisa dibilang. Nanti kita bisa elaborasi ini nih. Kayak banyak yang like juga, banyak yang diskusi. Setuju. Jadi nanti Kasonya kalau mau berbicara boleh sekali kita diskusikan nanti. Jadi dari yang kita omongin tadi, em, satu, warisan Cicero, pendidikan harus membentuk karakter moral, bukan sekedar keterampilan teknis, karena again yang dia pelajari, mungkin pengalaman pendidikan dia sendiri ya, makanya dia menganggap liberal arts education as something you go through in your boyhood, padahal not everyone experiences that kan, especially now gitu, with a lot of hyper specialization. Tapi di bagian hukumnya juga dia ngomongin banyak tentang moral philosophy that we don't have that we didn't really get that deep into today. Tapi belajar untuk menjadi warga negara yang bijak dan bertanggung jawab. Ini berhubungan sama pikiran dia tentang that common good um, and good law gitu. Terus yang ketiga, retorika dan filsafat sebagai fondasi berpikir kritis dan etis, dan guru yang ideal sebagai yang punya keterampilan-keterampilan di situ sih. Aktif dalam kehidupan publik, apakah sama dengan kritis dengan kebijakan slash kondisi pemerintah? Ada yang ingin menjawab? Ini rhetorical question nggak? Haha, maaf ya, Pan. Aktif dalam kehidupan publik, apakah sama dengan kritis? Oke, bentar aku selesai. Nah, ini yang kayak Nathan juga pernah sempat kirim ke grup, tapi ini yang something we're both very passionate about adalah si Great Books Curriculum ini sih. Yang sebenarnya diaplikasiin di banyak sekolah, termasuk sekolah Nihla, sekolah Nathan sekarang, tapi skalanya sangat-sangat kecil. Tapi ada sekolah yang take this to the extreme banget, di mana um, ada, I'll send the link here too, ada full list of great books dari yang cukup chronological dibuat sama Saint John's ini untuk dibaca semua mahasiswa mereka sih. Dan kalau kalian lihat tuh um, dari satu tulisan tuh derivatifnya banyak banget. Ini I think they put this so people can tell bahwa yang dipelajari itu bukan cuman baca atau tulis atau apapun itu, tapi relevant subjectsnya dari satu teks tuh banyak banget. Ada yang related to natural science, mathematics, classical studies, and Greek. Tapi ini semua jadi skill yang diasah sama mahasiswa-mahasiswa di kuliah ini sih. Ini sangat-sangat interesting. Mungkin Nathan ada yang mau ditambahkan soal St. John's dan Great Books Curriculum? Iya, kalau aku sendiri tertarik banget karena dia mencoba untuk menggabungkan eh, dari ancient sampai kontemporer gitu ya, dan lumayan imbang gitu ya, dan dari Ya. eh, dari Black Educators juga ada kalau nggak salah Dubois, Black Souls, Folk of Black Souls atau sejenisnya. Jadi itu Hmm. yang sebenarnya there's a lot to improve ya karena dia nggak sangat sedikit tentang postcolonial studies. Tapi Iya. itu juga mungkin relevan karena itu di Amerika gitu ya. Yeah, they're very explicit about it. Mereka bilang Western thought gitu. Kayak Iya, not up for debate anymore. benar, 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 benar. Tapi itu interesting sih kalau misalnya kita bisa somehow try to implement di Indonesia karena mungkin kita perlu lebih baca tentang Pram, Jenar Iya. Masayu, Intan Paramadita, terus ya Norman Erickson Pasaribu dan segala macamnya. Itu kayak
very Itu rich sebenarnya people. bukunya ada di forward juga. Oh Silahkan yang itu, mau. let's go. Itu ya sih. Thank you. Ya, jadi sebenarnya dari yang kita obrolin hari ini, again, banyak inspirasi dari filsafat dan filsuf-filsuf Yunani. Terus setelah ini juga nanti ke depannya em, sangat ide-ide dia itu sangat di take to heart oleh Saint Augustine. Jadi em, seperti yang Nathan bilang tadi ini kayak bener-bener Cicero sebagai jembatan dunia klasik era Kristen awal bahkan sampai sekarang gitu pemikirannya. Um, jadi ini food for thought aja. Makanya kayak kalau kakak-kakak di sini semuanya suka nulis, suka baca, bisa sambil dipikirin juga kira-kira dari sebanyaknya tulisan yang ada sekarang apa warisan pemikiran yang ingin kita bawa sebenarnya ke generasi berikutnya sih. Oke. Nah, em, kita masuk ke bagian diskusinya. Baru 30 menit kita ngobrol, tapi nggak apa-apa ya. Sesi summary-nya pendek supaya diskusinya bisa cukup panjang gitu. Ini ada 3 pertanyaan. Sebenarnya terus kita mau kronologis atau kita mau non-linear pertanyaannya? Aku bacain semuanya tiga-tiganya aja dulu ya. Dari apa yang kamu tahu tentang Cicero, prinsip pendidikan apa yang menurutmu relevan untuk diterapkan hari ini? Yang kedua adalah apa peran retorika dalam pendidikan saat ini dan bagaimana kita dapat mengajarkannya secara efektif. Apa yang membuat seseorang bisa disebut sebagai pembelajar seumur hidup atau pembelajar sepanjang hayat gitu. Ada yang punya thoughts, ada yang mau breakdown beberapa ini dari banyak komen-komen kakak-kakak. Oke, silakan. Siapa siapa yang tadi lebih dulu nih? Kamu melihat nggak? Oke, mungkin dari Nathan kali. Lihat Jadi sih karena hostnya juga. Iya, aku sebenarnya tertarik sama yang pertanyaan nomor 2 sih, karena eh, retorika itu kan sebagai bagian dari komunikasi ya, mengkomunikasikan ide segala macam. Tapi juga mungkin kalau mau dilihat dari segi inclusivity gitu, eh, di special education banyak yang dipakai, ya, kebanyakan pakainya tuh universal design of guideline. Jadi karena banyak student yang punya learning disability, mereka nggak bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik melalui retorika, melalui bicara. Tapi juga makanya di UDL itu prinsipnya mereka harus mengkomunikasikan dengan film, dengan music, dengan comics atau sculpture dan segala hal lainnya. Jadi eh, mungkin itu salah satu eh, kritik kepada eh, involvement retorika yang mungkin sangat berat di Cicero ya dalam pendidikan. Padahal there's a lot of other ways yang more inclusive untuk mengutarakan our ideas gitu. Jadi bukan cuma dari kata-kata atau oratory system, tapi juga em, udah lebih banyak cara berkomunikasi gitu kan. Yes. Untuk ini tuh setuju. Nggak harus ini mengutamakan berbicara. Ada yang mau respon atau menambahkan? Oke. Mungkin Kak Aulia berikutnya ingin sharing. Oke, terima kasih Kak Nisrin. Mohon maaf teman-teman, ini apakah suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya nggak on cam karena lepek kemarin habis operasi. Jadi, tapi ini topiknya interesting ya. eh aku mau nanggepin Kak, siapa tadi Nathanael ya. Jadi kalau misalkan peran retorika, aku sendiri guru di SMA. Jadi kalau misalkan soal pendidikan kayaknya ya aku paham bagaimana keadaan di lapangan. Nggak yang paham banget, cuma tahulah anak-anak sekarang karakter kurikulumnya tuh kayak gimana gitu. Untuk peran retorika aku menanggap punya Kak Nathanael dulu. Jadi memang banyak guru yang dia tuh istilahnya apa ya, knowledge
wisdomnya tuh banyak, tapi cara menyampaikannya kadang itu kurang kurang pas gitu, sehingga ilmunya itu kadang nggak tersampaikan ke anak-anak. Jadi benar kalau konsepnya dari Cicero ini retorika atau how we speak, how we influence people, how we explain anything tuh emang harus apa ya, good gitu. Terus aku ingin diskusi yang nomor pertama, prinsip pendidikan yang udah diterapin hari ini. Jadi kalau kalau sekarang tuh di SMA ya, kurikulum Merdeka tuh mungkin kayak liberal arts ya, kayak semua siswa tuh harus belajar semua mata pelajaran yang rumpun IPA dan IPS ya, baru nanti kelas 11 itu kayak spesialisasi gitu. Dan sekarang pun pemerintah kok lewat SNBT itu udah semua siswa dari berbagai kalangan tuh bisa mencoba ke jurusan apapun. Tapi kalau ngomongin soal kebijakan pemerintah tadi kan aktif dalam kehidupan publik ya. Nah, menteri yang sekarang itu mau mengkotak-kotakkan lagi IPA, IPS bahasa. Nah, aku nggak setuju karena menurutku mahasiswa tuh deserve belajar semua hal yang mereka minati, sukai. Baru misalkan mereka mau mengembangkan minatnya itu silahkan tidak apa-apa di kelas 11 atau di dunia perkuliahan. Jadi kalau prinsip diterapkan mungkin di kurikulum Merdeka jenjang SMA udah diterapin kali ya. Jadi semua siswa tuh belajar semua ilmu, entah mereka tuh sambat suka atau enggak, they love it or not, tapi mau nggak mau suka nggak suka ya mereka kayak gitu. Jadi semuanya belajar. Tapi mungkin kalau setting kelasnya nggak yang intens gitu ya, karena every teacher had their own method to ngajar materinya. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka diskusi kecil, ya istilahnya untuk berpikir Socrates, cenah. Dialog Socrates gitu. Ada pemantik, mereka menjawab, ada pemantik, mereka menjawab, diskusi, bla 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 seperti itu. Itu memang lebih enak, tapi ya nggak semua guru caranya seperti itu. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk kurikulum Merdeka, kayaknya udah, tapi pasti ada flaws-nya. Mungkin teman-teman yang mau menjelaskan lagi Kumer itu kayak gimana atau penerapannya yang lebih pas kayak gimana mungkin ya feel free to speak, sama-sama belajar aja. Thank you Kak Nisrin dan semuanya. Thank you Kak Aulia, sangat insightful. Sebenarnya banyak points yang di-hit juga em, terkait dari dua pertanyaan itu ya. Sepertinya terima kasih udah share pengalamannya juga. Em, Mungkin kita sekalian tampung pertanyaan nanti kalau as we go kalau ada yang mau respon langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang di-share oleh teman-teman juga tolong kasih tahu. Mungkin Kak Dimas juga boleh sudah angkat tangan. Oke, suara saya terdengar ya? Oke, thank you Kak Nisrin, Kamila, Kak Nathan, teman-teman semua. Mungkin tadi saya menambahkan dari Kak Aulia ya, karena background kita berdua sama-sama guru untuk melihat relevansi pemikiran Cicero dengan kondisi pendidikan di Indonesia ya. Eh, Kalau awalnya tadi saya membayangkan materi Cicero ini ada bau-bau tadi, bau-bau filosofi teras, apa dikotomi kendali gitu-gitu ya. Ternyata lebih ke liberal arts-nya gitu sebagai kalau mungkin menurut saya jadi kayak pendidikan alternatif ya. Jadi pendidikan eh, non formal tidak dimasukkan di dalam kurikulum formal karena ketika liberal arts ini menekankan interdisipliner, nah, di dalam kalau tadi dari Kaulia menyatakan kalau Kurmer itu sudah memenuhi prinsip interdisipliner di kelas 10, mungkin itu di beberapa satuan pendidikan itu di beberapa sekolah karena interdisipliner ini akan berbenturan sama ketersediaan jumlah guru atau saya sih nggak merasa guru di Indonesia kurang ya tapi lebih ke distribusi. Jadi ketika walaupun kalau di sekolah saya itu ada kelas peminatan kesehatan tapi dimasukkan mata pelajaran sosiologi di sana untuk mengcover apa anak-anak yang punya minat di jurusan kesehatan masyarakat. Nah, distribusi guru itu menjadi hambatan untuk menerapkan interdisipliner di dalam lembaga pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan siswa ya. Jadi nggak semua nggak semua satuan pendidikan itu memiliki guru yang
jumlahnya mencukupi dan eh, punya latar belakang background keilmuan yang pas gitu ya. Jadi misalnya di sosiologi itu masih ada beberapa guru yang backgroundnya itu geografi atau backgroundnya itu pendidikan kewarganegaraan. Sehingga ketika menjelaskan konsep-konsep sosiologis itu tidak duduk gitu ya, tidak pas gitu. Itu terkait dengan distribusi guru yang untuk memenuhi prinsip interdisipliner. Kemudian penekanan Cicero tentang writing dan speaking ini di satuan pendidikan itu atau di sekolah-sekolah tidak menjadi salah satu keterampilan yang menarik ya karena mungkin ya bahasanya ada unsur-unsur neoliberalisme atau kapitalisme yang menekankan lembaga pendidikan untuk membuat apa siswa ini siap untuk menjadi tenaga kerja ya ketimbang mereka memiliki apa kedudukan moral yang baik atau memiliki wisdom gitu punya wisdom tapi nggak bisa kerja misalnya itu itu menjadi problematis ya bagi beberapa sekolah itu mau menekankan soal keterampilan bermoral dan wisdom atau keterampilan teknik untuk dunia kerja. Kemudian eh, liberal arts ini juga sebagai kalau kalau saya mau nyebutnya sebagai pendidikan alternatif, ya mereka harus bertarung dengan bimbel atau kursus-kursus yang sekali lagi menekankan linearitas, menekankan keterampilan teknis untuk menyongsong dunia kerja ya, ketimbang membangun diri yang lebih bermoral dan lebih memiliki kebijaksanaan. Itu mungkin tantangan ya, dalam arti prinsip-prinsip Cicero itu ketika kita bawa dalam konsep pendidikan Indonesia yang selama ini berjalan ya, kita akan berhadapan dengan itu semua ya. Dan terakhir tadi ada yang menarik ya dari kolom chat itu, apakah peran guru aktif dalam kehidupan publik itu termasuk aktivitas kritisi ya terhadap kebijakan publik atau kekuasaan? Menurut saya setuju banget ya, karena seringkali kita di antara guru itu merasa bahwa kita tuh bukan intelektual publik ya, padahal kita tuh sangat-sangat berperan terhadap kesadaran publik terkait dengan kebijakan pemerintah atau beberapa masalah sosial dan kita bertanggung jawab atas kesadaran publik itu. Jadi bukan hanya kita bertugas untuk memastikan murid-murid kita itu terampil dan siap untuk bertarung di dunia kerja gitu. Tapi ya mereka mereka punya kesadaran kritis untuk melihat situasi-situasi yang tidak seharusnya terjadi. Kalau saya boleh kasih contoh itu peran guru itu mungkin sangat krusial kalau kita nonton anime Naruto ya, Kanatan. Jadi bagaimana ada guru keren banget namanya Tobirama gitu ya. Tapi muridnya itu ada Danzo dan Sarutobi. Hiruzen Sarutobi itu jadi koruptor dan Danzo jadi penjahat. Atau sekeren-kerennya bapaknya Naruto namanya Namikaze Minato. Dia punya murid yang jadi aktor Perang Dunia Shinobi keempat namanya Uchiha Obito. Tapi dia punya murid yang sangat berbakat namanya Hatake Kakashi. Sekeren-kerennya Jiraiya menjadi seorang guru, dia melahirkan dua jenis murid, namanya Uzumaki Nagato jadi teroris, namanya teroris Akatsuki, dan Naruto yang jadi pahlawan di Perang Dunia Shinobi 4. Jadi peran guru tuh akan sejauh itu. Dan mungkin saya di kemudian harus battle dengan murid-murid saya gitu ya, sama sama halnya seperti Monkey D. Garp versus Aokiji Kuzen di dalam One Piece. Jadi, guru sebagai intelektual publik itu menurut saya satu kesadaran yang perlu dibangun. Itu saja Kak Anisrin. Terima kasih. Terima kasih. Em, Banyak yang interesting ya dari poin tadi. Sebenarnya yang paling melekat sebenarnya perdebatan antara si formal dan non formal schooling itu sih apa yang kita klasifikasikan. Kayak sekarang kan sangat rigid gitu ya. Klasifikasi sekolah formal, sekolah non formal karena emang secara birokrasi juga itu diklasifikasikan em, sangat rigid gitu ya. Kalau yang formal harus ada kelas ini semuanya jam pelajarannya segini apa-apa gitu-gitu. Em, Sedangkan yang non formal cukup plus. Sebenarnya yang dari Kak Dimas bilang tadi juga yang kepikiran di kepala aku adalah karena ya tujuannya jadi untuk
Meskipun kita yang interestingly di Indonesia gitu ya, kayak pendidikan karakter tuh jadi buzzword yang sangat ada di mana-mana gitu. Semuanya setuju murid harus berkarakter, harus em, punya karakter, punya moral yang kuat apapun itu. Tapi mungkin malah dibuat jadi sub points gitu ya. Jadi kayak oke, udah melakukan hal ini belum? Oh, berarti dia bermoral atau apa gitu. Jadi itu juga jadi hal yang interesting di Indonesia adalah sih mungkin itu jadi salah satu cara masukin pendidikan agama juga sih. Would love to hear your thoughts tentang si pendidikan moral-moral, pendidikan moral atau pendidikan karakter yang ada di Indonesia juga sih kakak-kakak. Yes. Kak Danu, silahkan. Ya, eh, suaraku udah terdengar nggak, Kak? Terdengar. Oke, aku mau nambahin dikit aja sih ya tentang yang moral tadi ya. Kalau yang dari aku amati ya, aku juga guru Kak, tapi guru baru sebenarnya. Jadi nggak banyak pengalaman nih, mohon maaf. Nggak banyak pengalaman. Tapi kalau yang dari selama ini aku amati terkait moral ini banyak sekali dari sebenarnya dari kurikulum dari pemerintah tuh banyak sih mengisyaratkan kalau kita tuh harus mengarahkan untuk kita harus kayak mengajarkan moral, ethics gitu. Cuma yang selama ini aku amati itu adalah pengajaran moral itu nggak sesuai dengan asesmennya. Jadi kayak misalkan ngajarin anak tentang kejujuran gitu ya. Yang diberikan ke anak-anak berupa paper test terkait dengan moral ini, ya misalkan gimana aplikasi kejujuran, contoh aplikasi kejujuran di lingkungan sehari-hari. Nah, anak ini menjawab. Nah, aku rasa sih ini lebih ke pengetahuan tentang kejujuran dibandingkan tentang kejujuran itu sendiri gitu loh. Nah, yang menjadi tantangan buat aku pribadi, mungkin bisa teman-teman di sini bisa ada saran juga, itu bagaimana kita itu bisa men-track ya, mengajarkan pertama mengajarkan dulu lah, mengajarkan ke anak-anak itu tentang moral value, tentang ethics itu yang seperti yang disampaikan Kikero itu. Kemudian bagaimana men-tracking sampai sejauh mana sih moral accomplishment-nya anak-anak ini gitu loh, achievement-nya sampai mana? Apakah mereka benar bisa mempraktekkannya di lingkungan? Karena eh, yang di SMA sendiri itu kan gurunya udah dibagi jadi kalau di SD mungkin masih bisa tercapai ya karena biasanya kan secara umum satu guru untuk satu kelas gitu ya. Tapi kalau di SMA itu satu guru untuk satu mata pelajaran. Jadi untuk ngontrol anak-anak ini masih belum dapat aku caranya seperti apa. Ya mungkin itu aja sih kayak yang ingin aku tambahkan sedikit. Interesting. Jadi sebenarnya yang dielaborasiin sama Kak Danu tadi tuh sebenarnya ya disconnect itu juga sih antara tapi maybe it's the way we do the assessment sih. Mungkin emang nggak harusnya nggak di assess seperti itu. Jadi kayak disconnect antara sih mungkin planning terus teachingnya kayak gimana terus assessmentnya kayak gimana karena pasti ada external expectations juga kan pada assessment itu. Em, jadi itu dilema yang seru sih. Dan susah gitu sebagai guru pastinya. Kerasa banget. Mungkin sebelum Kak Deni cerita dikit tadi ada yang tanya juga direct message ke aku. Ini lebih spesifik ke bahasa sih. Penasaran POV kakak-kakak tentang isu hari-hari ini di mana anak-anak diajar tiga bahasa sekaligus dari kecil. Saya ada beberapa murid mother language-nya Mandarin, bacaan-bacaannya English, sementara orang-orang di sekitarnya bahasa Indonesia. Saat berbicara, alhasil English mereka juga tidak terlalu terstruktur, walaupun mereka paham bahasa Indonesianya nggak paham, tapi tidak bisa berbicara fasih. Gimana POV kakak-kakak tentang isu ini? Mungkin semuanya bisa mencerna pertanyaan itu terkait belajar mungkin bilingualism atau trilingualism dari kecil gitu. Kebetulan aku kerja di sekolah, terus kita sebenarnya fokus di bahasa Indonesia dulu sih. Jadi mungkin kalau ada yang punya pengalaman lain bisa diskusiin juga karena ini berhubungan sama itu struktur pemikiran gitu mungkin ya. Em, Oke, sambil semuanya mungkin mencoba merespon atau mencerna, Kak Deni silahkan tanggapannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah.
Ya, saya sedikit ingin ini ya, apa dari tiga hal ini. Kalau Cicero itu yang saya pahami, nanti juga mungkin butuh masukan karena saya juga belum banyak membaca tentang Cicero. Yang paling mendasar, yang umum yang saya ketahui itu pendidikan holistik ya, dalam arti menyeluruh gitu. Nah, kalau kemudian ini ditanyakan prinsip yang relevan untuk diterapkan hari ini, saya rasa ini adalah relevansinya itu berkaitan dengan sekolah formal, non formal, terus kemudian dikotomi antara negeri dan swasta. Kalau kemudian sekolah formal, pasti ada negeri, ada swasta tadi itu ya. Nah, saya ingin lebih menekankan di bagaimana pendidikan non formal seperti PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu justru mereka ijazahnya kan paket C ya lulusannya, dan itu terbuka dari segala macam umur, kelas sosial ekonomi macam-macam. Nah, ternyata di situ pembelajarannya itu selain diajarkan mata pelajaran untuk mengejar nilai di ijazah, itu ternyata paling banyak pelajarannya adalah tentang life skill seperti memanah, susur sungai, terus kemudian barista atau ilmu meracik kopi gitu ya, atau kemudian bahkan hal-hal yang lain. Nah, justru ini adalah adanya keseimbangan gitu ya, yang menurut saya mungkin itu bagus gitu loh, karena mereka memiliki keleluasaan yang tidak terlalu diatur seketat itu oleh pemerintah kan gitu ya. Kebetulan saya juga pernah ngajar di PKBM itu selama 3 tahun gitu loh, jadi saya tuh oh iya ya, pendidikan yang justru non formal ini mereka cenderungnya lebih mampu mengembangkan apa yang ingin mereka capai gitu loh. Selain di pembelajaran secara formal, matematika, fisika dan lain sebagainya, ternyata life skill itu bagi mereka itu menyenangkan, sehingga ketika pelajaran formal itu mereka juga tetap semangat gitu ya. Mungkin itu nanti yang grand design atau apa kebijakan pendidikan itu, mungkin sekolah formal itu diberikan keleluasaan memiliki corak misalnya. Oh, misalnya SMA 1 nih, SMA Negeri 1, coraknya apa? Oh, berbasis teknologi. Berarti mayoritas siswanya yang paling minat teknologi mungkin. Di sisi lain pasti diajari pembelajaran-pembelajaran yang lain tentunya. Tapi punya corak. Oh, sedangkan di SMA N2 misalnya, oh fokusnya di bidang lingkungan nih. Berarti bagaimana ilmu atau basic yang mendasar itu di situ. Jadi holistik ini bukan berarti, kalau yang saya pahami nih ya, bukan berarti kita semua harus eh, tuntas KKM di semua pelajaran gitu ya. Karena nggak mungkin bisa kan ya gitu ya. Saya pun sendiri dulu ketika sekolah nggak mungkin nilai semua pelajaran di atas KKM. Pasti ada salah satu yang saya sukai gitu loh. Meskipun pelajaran yang itu pasti pasti perlu gitu loh, pasti kita harus tahu gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang retorika. Nah, guru itu sebagai harusnya adalah mampu mengajak sekaligus menjadi role model untuk bisa beretorika, dalam arti mulai dari kemampuan mengajar, guru sebagai agen pendidikan publik. Nah, persoalannya yang menjadi hambatan di sini, yang paling ditakuti oleh guru itu ketika dia sudah masuk jabatan struktural seperti PNS. Nggak ada yang namanya guru PNS itu mengkritik pemerintah. Saya juga nggak sepakat kalau yang disalahkan hanya guru. Yang harus disalahkan ya dosen PNS dong. Justru itu eh, kita ketika misalnya kuliah di kampus-kampus negeri nih misalnya, dosennya ngajarin apa? Harus kritis kan ya? Harus kritis, harus mampu tanggap sosial. Bahkan, oh nanti kalau yang ikut demo nilainya diganti nih, dapat A misalnya dalam pelajaran tugas ini gitu. Tapi ketika mereka disuruh turun ke jalan juga nggak mau. Padahal kalau kita lihat berdasarkan sejarah, 98 itu dosen turun ke jalan juga kan. Tapi sekarang apa? Mereka hanya berpidato di balik podium, mengeluarkan statement-statement, mosi tidak percaya. Nah, itu kan saya rasa retorika yang hanya sebatas formalitas, dalam arti, oh iya, saya itu akademisi. Lah, omong kosong akademisi apa? Bahkan sekelas profesor pun tidak berani turun ke jalan karena mengejar hal-hal yang sifatnya struktural, fungsional tadi itu. Apalagi guru. Guru itu banyak yang miskin. Kalau kemudian dia udah PNS, baru saja merasakan kenikmatan, ya cari aman dong. Ngapain saya kasih protes ke pemerintah daripada saya nanti dipecat misalnya. Artinya kalau ingin jadi guru yang kemudian bisa menjadi figur pendidikan publik, yang pertama pasti di swasta. Di situ memberikan kebebasan. Jangan sekali coba-coba mendaftar PNS seperti itu. Terlebih lagi juga guru itu kalau mau berani, dia harus kaya dulu.
Supaya apa? Kalau dia dipecat, dia ada yang dimakan gitu loh. Artinya orang yang paling lapar itu kadang memang yang paling berisik. Tapi ketika dia udah kenyang, karena habis lapar tadi, dia takut bersuara lagi gitu ya. Terus kemudian yang eh, terakhir yaitu pembelajar seumur hidup itu adalah pembelajar yang menyadari bahwa semakin dia tahu, semakin banyak yang dia tidak tahu. Artinya guru itu tidak boleh puas dengan oh saya sudah belajar ini, memahami pembelajarannya A, B, C dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia apa sebagai sosok yang bisa membangkitkan murid itu juga menggemari literasi, dia juga menjadi contoh dalam literasi dan berbagai macam hal seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya komentari. Terus terkait dengan trilingual tadi ya, mungkin sedikit ya Kak ya. Sebenarnya trilingual itu kalau di pengalaman studi kasus di Surabaya itu sekolah-sekolah yang berbasis mayoritas etnis Tionghoa itu memang kebanyakan trilingual. Tapi biasanya itu banyak yang diterapkan mulai dari SD bahkan sampai senior high school gitu ya. Memang persoalannya adalah yang menjadi PR, anak itu kan akan nanti kesulitan ya sebenarnya dia mau memakai terminologi yang mana karena bahasa itu adalah cara membaca kita terhadap realitas gitu loh. Artinya apa? Kalau kemudian dari kecil dia sudah bingung, ya saya rasa trilingual itu mungkin bisa diterapkan ketika usia-usia sudah matang dari segi komunikasi. Jadi bukan harus mungkin dari kecil gitu ya. Hanya dikenalkan kosakata mungkin it's okay, tapi kalau dibiasakan saya rasa karena konteks keindonesiaan gitu ya, bahkan orang Cina pun banyak yang nggak bisa bahasa asing gitu kan ya. Artinya bahasa itu juga bagian dari kepribadian dan culture kita gitu loh. Kalau kemudian dia sudah usia matang misalnya SMP lah atau apa, mungkin bisa di apa ditekankan gitu loh untuk penguasaan terhadap trilingual tadi sehingga pemahaman-pemahaman anak itu akan lebih menjadi global. Tapi kalau di usia yang terlalu dini mungkin belum belum bisa terlalu dalam. Seperti itu sih Kak, mungkin terima kasih. Terima kasih banyak untuk sharingnya tadi Kak. Banyak insight-insight baru. Ini sebenarnya yang soal bahasa juga berlanjut gitu ya diskusinya di kolom chat. Kalau ada yang mau baca, ada threadnya dimulai oleh Kak Sonia dan dijawab oleh beberapa kakak-kakak lain. Thank you semuanya. Ya, sebenarnya kalau tadi kita ngomong aksi gitu ya, bukan cuma speech tapi action, salah satu thinker em, yang prominent di bidang ini nih collective action, power as collective action, power as ini semua tuh Arendt sih. Kayak ada Kak Thomas di sini, ada yang mau cerita. Kak Thomas mau cerita lebih banyak tentang Arendt dan collective action. Apakah bisa berbicara? Oke, mungkin belum ini ya, belum kata Masnya belum muncul. Mungkin Kak Alam tadi mau menanggapi. Oh, kata Masnya lagi di jalan, maaf guys. Mungkin minggu depan. Oke, bisa sedikit menambahkan. Kedengaran ya suaranya. Oke, thank you. Sangat menarik diskusinya. Ini pertemuan ketiga ya, dan selama ini saya jadi eh, pendengar yang baik. And I really love how this discussion deliver dan materinya juga sangat menarik. Eh, untuk pembahasan Cicero ini, saya tertarik di halaman 8 ya, yang Catherine eh, yang mengatakan bahwa he introduced the concept of a liberal education and an outline of the curriculum that focus on teaching students how to think instead of what to think. Jadi benar sih sebenarnya bahwa untuk mengajarkan bagaimana cara berpikir itu harus mengetahui banyak hal dulu. Dan sangat menarik apa yang ditanyakan tadi ya, kapan sih sebenarnya liberal arts ini diaplikasikan? Menurut saya, bahkan sejak bayi anak-anak 3 tahun, 4 tahun itu pun sebenarnya sudah bisa. Karena this how we think. Bagaimana membuat anak atau siswa ini berpikir berdasarkan logika ya. So this is my experience. Sekarang saya sebagai support teacher di Australia sambil kuliah S3. eh, Anak-anak di sini sejak masuk di kelas, masuk sekolah itu memang sudah di ini ya
dipancing untuk berpikir. Misalnya ketika dia membawa botol minumannya dalam kelas atau bawa bekal dalam kelas, sudah ditanya oleh gurunya, why do you bring this? Kenapa bawa ini? Eh, apakah disuruh ibu atau bagaimana? Kemudian selalu dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya how to think-nya itu eh, lebih terasah. Jadi memang banyak hal-hal yang sering ditanyakan terkait dengan math juga. Eh, eh, misalnya di rumah adiknya ada berapa, kemudian kemarin ngapain, itu semuanya ditanyakan. So mereka menjelaskan eh, why and how-nya itu sudah terlatih sejak dini. So that's what I think that Cicero uh, sangat relevan untuk diterapkan ya. So bukan hanya pada usia-usia kuliah, SMA dan sebagainya, tapi fokus pada how to think-nya, bagaimana memancing siswa untuk berpikir dan bukan pada what to think, apa yang dipikirkan. Uh, Bahkan kayak kenapa pakai baju merah? Apa alasannya baju merah? Kalau misalnya merah dicampur dengan kuning jadi apa? Itu semuanya sudah apa sudah dibiasakan dari kecil. Jadi anak-anak logical thinkingnya mulai terasah. Saya mau menjawab juga ya berdasarkan pengalaman terkait dengan language. Eh, Anak saya sekarang masuk di YEP 2. Pada waktu mau masuk sekolah itu, eh, saya bertanya kepada gurunya, eh, bagaimana seharusnya anak saya, apakah saya di rumah pakai bahasa Inggris atau seperti apa? Dia bilang, I encourage you to use the mother language supaya mereka tidak lupa dengan rootnya, mereka tidak lupa dengan asal-usulnya. Dan saya juga tanya pada salah satu profesor linguistik ya terkait dengan bagaimana seharusnya kita mengajarkan bahasa kepada anak-anak? Sebaiknya yang pertama, kalau bisa seharusnya mother tongue dulu, pakai bahasa ibu dulu, karena di situ mereka paham ada level bahasa, ada bahasa kasar, halus, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, mungkin kalau kita di bahasa Indonesia kayak Anda, kamu, dan sebagainya agak berbeda kalau di bahasa Inggrisnya semuanya pakai you. Nah, itu mungkin salah satu saya sehingga dia encourage untuk menggunakan bahasa ibu dulu, tapi di sekolahnya dia tetap menggunakan bahasa Inggris. So di rumah uh, diajarkan, bahkan kan saya ini ya asli Bugis. Kita mengajarkan Bugis dulu, Bugis setelah itu bahasa Indonesia, and then bahasa Inggris dengan bahasa pergaulannya sehari-hari di sekolah. Oke, mungkin that's enough on me. Thank you. Terima kasih Kak Alam, itu interesting points juga sih sebetulnya emang um, iya sih multidisciplinary itu sebenarnya natural thing that we teach kids gitu when we discuss everyday things, tapi justru yang um, itu mungkin hindered by si formal education itu justru sebenarnya dari yang percakapan kita tadi aku pengen bawa kita kembali sih ke tujuan pendidikan nya tujuan pendidikan itu kan sebenarnya how we teach kayak what you were saying Kak Alam tentang teaching how to think gitu instead of what to think itu kan sebenarnya berhubungan dengan dua hal. Yang pertama itu si tujuan pendidikannya apa. Yang kedua adalah how practical is this system of multidisciplinary thinking. Ini mungkin Kak Nathan mau elaborasikan. Iya, sebenarnya yang menarik dari liberal arts itu kalau kita mau coba sambungin sama aim of education ya. Jadi sebenarnya aku lagi on progress bikin paper gitu tentang kita harus solving the aims of education di Indo. Dan misalnya gitu, kita mau aim of education itu towards liberation atau social justice atau apa. Nah, itu nanti bisa diimplementasikan liberal arts ini di masing-masing daerah. Misalnya aku dulu di NTT itu kan ada krisis air bersih. Jadi ketika kita mau mendesain kurikulum fisika misalnya, nah kurikulum fisika ini didesain untuk eh, secara kontekstual solving their water crisis problem. Misalnya belajar mekanika fluida, belajar hal sebagainya untuk ngebikin pompa air misalnya. Jadi eh, using physics tapi juga nyentuh ke humanities, nyentuh ke sosiologi, misalnya how to build the water pump project sama warga-warganya, bukan cuma si siswanya doang. Ada kolaborasi kolaborasi segala macam. Jadi eh,
Iya, kemarin aku bukan kemarin sih. Sekarang lagi on progress untuk how can we think through the standard curriculum yang sangat segmented ini menjadi lebih di di blur gitu ya. Di blur as dalam arti ya pemerintah bukan kasih contoh yang sangat spesifik, tapi how can we contextualize them and merge this disciplinary untuk again untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu. Tapi karena kita tujuan pembelajarannya masih belum jelas, that's why susah buat bikin eh, ya implementasi secara praktikal liberal arts ini gitu ya. Iya, pasti. Kayak tadi tujuannya jelas aja belum roadmap. Enggak, tujuannya. Semua orang tuh aku rasa pasti mau, iya, ini em, kita mau anak-anak Indonesia pinter. Jadi tujuannya cuma itu doang. Tujuannya adalah kepintaran itu. How we get there nggak ada yang agree gitu kayaknya ya at this point. Oke, jadi pengen mungkin nanti habis ini kakak-kakak yang sharing juga boleh cerita lebih banyak gitu mungkin tentang si what you think the purpose is dan si practicality of multidisciplinary ini sih based on your own experience. Mungkin tadi dari tadi maaf Kak Sharon silahkan. Suaraku aman ya? Aman. Oke, aku cuma nambahin aku ada beberapa pertanyaan sih, tapi yang masalah multilingualitas itu, partnerku dia bisa 5 bahasa ya, karena dia dari kecil emang boarding school dan kalau di boarding school Eropa emang dari kecil udah diajarin bahasa Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris gitu, kayak paralel. Eh, dan kalau berdasarkan dengan pengalamanku di dunia kerja di sini dan sering-sering ngobrol dengan eh, individu-individu yang melalui pengalaman yang sama gitu ya, yang belajar multilingual dari kecil. Eh, yang aku dengar sih emang itu di awal, di masa-masa pertumbuhan, di awal-awal itu emang mereka akan sulit dalam menguasai beberapa bahasa. Tapi mungkin yang harus kita refleksikan itu ketika kita bicara bahwa ntar anak kecil, anak ini bingung loh, gak ada yang ini. Mungkin itu bisa jadi potensi gitu loh. Itu juga yang di dunia kerjaan aku, kita kalau misalnya aku kerja dengan individu yang multilingual, justru kemultilingualan mereka itu bisa membawa perspektif baru di masalah-masalah yang ada. Jadi maksud aku adalah, apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang anak kecil yang masih berkembang gitu ya, yang potensinya masih banyak, eh, mungkin ketika kita bilang sesuatu itu mengkhawatirkan, itu mengkhawatirkan untuk siapa gitu loh. Jadi kayak bisa jadi yang kita anggap mengkhawatirkan itu bisa jadi itu sebuah potensi kemampuan si anak kecil ini untuk membawa perspektif baru yang di masa depan itu malah bisa menyelesaikan suatu masalah yang kita karena pengalaman kita berbeda, kita punya blind spot di sana gitu. So, menurut aku sih multilingualitas itu sebuah privilege yang harus di-encourage gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada kemampuan di situ ya silahkan. Dan masalah eh, mother tongue dan lain-lain yang harus diprioritaskan. Oh nggak tahu sih gimana kalau misalnya, tapi kalau misalnya konteksnya di di Eropa gitu ya. Dan sekarang di Eropa di mana-mana eh, government yang ruling itu government right wing nasionalis gitu. Mereka juga menggunakan argumen bahwa oh enggak kalau misalnya mau jadi orang Prancis, orang Jerman, orang bla 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 gitu. Ya harus harus utamakan bahasa Jerman dulu, harus utamakan bahasa Prancis dulu. Nah, sedangkan gimana dong kalau yang imigran-imigran misal dari Syria gitu, atau imigran dari Ukraine? Kayak berarti mereka nggak bisa jadi orang Jerman kalau misalnya bahasa Jermannya nggak sefasih orang natif. Maksud aku, mungkin kita harus hati-hati gitu ya, kalau misalnya kita membicarakan eh eh, kayak basic human rights itu dikaitkan dengan kemampuan bahasa seorang. Apalagi kalau misalnya itu kan itu bisa jadi slippery slope menuju fasisme gitu maksud aku. Terus pertanyaanku yang karena di sini aku lihat banyak ya expert-expert di bidang pedagogi.
Dan aku sendiri backgroundku di bidang eh, media gitu, ilmu media. Eh, tapi aku juga aktif di Partai Komunis di sini gitu. Terus jadi kalau ketika aku ngomongin masalah pendidikan, aku ngeliatnya dari lensa komunisme gitu ya. Kalau di lensa komunisme itu kan kita mengkritik pendidikan adalah kalau selama di di bawah sistem kapitalisme, tujuan pendidikan itu ya hanya untuk mereproduksi kelas gitu, mereproduksi kelas berjuis. Jadi pendidikan itu dilaksanakan oleh kelas berjuis, tujuannya untuk reproduksi kelas berjuis. Jadi kayak ya emang selama sistem kapitalisme ada, pendidikan nggak akan bisa membebaskan kita gitu. Jadi ya kita akan selalu reproduksi kelas terus-menerus gitu, hanya untuk mempertahankan status quo yang ada. Jadi maksudku adalah kalau misalnya kita membicarakan tentang misalnya kemarin tentang Aristoteles, tentang sistem, hari ini tentang Cicero, kan kita juga harus lihat struktur sosial society masing-masing gitu kan ya. Maksud aku kayak sekarang jelas struktur sosial kita beda dengan struktur sosialnya Cicero, struktur sosialnya Aristoteles beda dengan struktur sosial kita. Yang maksud aku adalah ketika kita membicarakan tokoh-tokoh ancient ini, eh, kalau misalnya mau diaplikasikan ke society kontemporer sekarang, bukannya itu jadinya kayak eh, incoherent ya. Soalnya kayak their society like it doesn't exist anymore gitu. Itu aja sih pertanyaanku dari orang yang bukan di bidang pedagogi. Terima kasih. Silahkan Kak Nathan. Ya, aku mau ngejawab Kak Sharon dikit dikit aja sih. Jadi eh, sebenarnya kalau kita ngelihat secara historis kan pendidikan itu fluid ya. Kita akan mempelajari bagaimana para pendidik itu mendidik dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan tidak bisa dipungkiri sampai saat ini pun masih banyak eh, apa ya teori yang dipakai dari zaman dulu dalam pendidikan kita saat ini. Bahkan Ki Hajar pun juga pakai Rousseau, pakai eh, ya Rousseau ya, ML, Montessori dan segala macam, Rabindranath Tagore dan Rousseau pun balik dari ke zaman ancient. And that's why sebenarnya perlu banget untuk mensynthesizing eh, masa depan pendidikan itu seperti apa. Kita harus melihat secara historis dari berbagai macam kebudayaan itu mereka mencetuskan pendidikan seperti apa gitu. That's why kita mau secara historis. Dan tadi mungkin aku bukan yang di politik komunis tapi lebih ke anarkis. Jadi di geng-geng anarkis ini mereka juga bikin sekolah sendiri, misalnya Escuela Moderna itu dari Francisco Ferrer dan dia juga sama, dia membawa teks-teks ancient karena itu teks-teks yang tidak disarankan ya di Barcelona di Spanyol saat itu karena dia bisa menantang status quo daripada politik saat itu karena kita dihindarkan akan sejarah itu sendiri gitu. Dan di sini kita juga bisa ngelihat, misalnya si Cicero nanti kalau teman-teman baca lebih lanjut, gimana dia berkonflik ya dengan sistem politik di Roma saat itu di Itali dan akan banyak yang bisa kita ulik sebenarnya. And that's why again pertama kita pengen ngeliat secara historis pendidikan itu sendiri dan juga secara kontekstual kita tuh nggak kemana-mana gitu. Kita cuma mengulang sejarah. Dan kenapa kita hanya mengulang sejarah? Karena kita nggak pernah belajar di sejarah itu sendiri. That's why secara kolektif kita cuman ya again repeating the same mistakes gitu. Jadi ya aku pengen menjawab itu secara singkat aja sih. Kalau di psikologi, di psikoterapi sih ada kayak beberapa pemikiran orang-orang tuh bahwa kayak ada pendulum swinging between biological psychiatry sama yang social psychosocial psychiatry gitu ya. Jadi kayak mungkin mungkin nggak pendulum, tapi mungkin ada nanti semakin ke depan kita melihat si pattern-pattern itu ya, Nathan, ke depannya. Yes. Iya, dikit banget lagi. Iya, kalau kayak Marx itu pun juga sangat Hegelian ya. Dia juga percaya dengan tesis, antitesis, dan juga sintesisnya. Jadi itu juga sangat historical banget eh, di kalau lihat dari segi eh, Marx, Marxist education gitu. Ya, oke. Mungkin Kak Sonya sebelum kita
Mungkin teman-teman juga sekalian membaca yang diskusi-diskusi yang terjadi di chat. Sebenarnya agak terlalu banyak kalau aku rekap satu-satu, tapi interesting juga pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin kita bisa kembali ke situ. Silakan Kak Sonya. Iya, terima kasih Kak. Untuk yang retorika tadi, aduh maaf, menurut saya untuk negara Asia itu bukannya ada tata kesopanan ya. Makanya kalau kita beretorika dianggapnya tuh rude atau tidak sopan seperti itu Kak. Nah, maka dari itu mungkin eh, ada fenomena yang sekarang kalau misalnya kita pintar berbicara itu dianggap menjadi orang yang manipulatif atau tidak bisa dipercaya. Bahkan presiden sendiri apa ya, melegitimasikan dengan kata omon-omon seperti itu. Nah, bagaimana menurut Kakak tanggapannya dari teori Caesarus ini ya? Lalu untuk yang apa sih yang membuat kita jadi pembelajar sejati? Menurut saya itu curiosity ya, rasa penasaran. Nah, sayangnya selama saya belajar baik jadi guru maupun jadi siswa rasa curiosity yang misalnya yang murni ya, misalnya saya ingin belajar karena saya ingin tahu aja tuh itu tidak diterima. Jadi kalau misalnya kita belajar tuh harus ada tujuan apakah itu untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan nilai seperti itu. Nah, mungkin dari situ. Terus untuk apa ya? Maaf, untuk diskusi-diskusi tadi menyoroti pendidikan Indonesia yang mungkin nampaknya tidak sesuai dengan Sesirus ya. Nah, di sini aku mau FYI aja sih sebenarnya Indonesia itu kan katanya 20% APBN. Hanya saja kalau kita lihat dari laporan keuangan dari Kementerian Keuangan, 90%-nya tuh lari ke Pemda dan sisanya tuh lari ke sekolah kedinasan. Jadi lebih banyak uang ke sekolah kedinasan dibanding ke sekolah negeri. Lalu untuk BOS sendiri, untuk SD, karena saya ngajar di SD, itu tuh cuma 900.000 per tahun. Dan itu harus mencakup semuanya seperti itu. Jadi untuk fasilitas dan anggaran itu kurang mampu untuk memfasilitasi anak belajar secara baik gitu. Ya itu aja sih Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Em, iya, bener. Interesting ininya. Tadi sorry, ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh apa ya, Kak? Maaf. Yang retorika ya, soalnya di Indonesia tuh Oh, dianggapnya sopan santun ya. Iya, ya kayak iya, gitu. iya. Iya. Sama ini Kak yang motif belajar yang betul tuh apa gitu. Karena saya sendiri yang motifnya hanya ingin tahu tuh dianggap tidak baik seperti itu. Iya, bener. Itu agak parah sih. Padahal curiosity, maksudnya itu yang itu satu hal yang kita pegang dari kita bayi kan justru cuman rasa penasaran itu kan sebagai bayi, tapi itu justru yang dimatikan oleh sistem pendidikan. Tapi iya, itu sangat valid menurut aku. Jadi emang sebenarnya itu bisa jadi mungkin itu tujuan kamu dan harusnya mungkin nggak tahu mungkin ada yang bisa debate tapi apakah sebenarnya tujuannya untuk emang hanya untuk fulfill that curiosity doang atau again ada beban moral itu di hal-hal yang lain karena menurut si Cicero itu ada si beban moral itu that common good itu juga kan yang penting di situ tapi itu juga worth a think jadi bukan cuman ini kalau di um, chat tuh menurut sejauh belajar selama ini pendidikan di Indonesia hanya membentuk manusia untuk menjadi pekerja. Terus um, ada yang bilang maksudnya intinya ada yang bilang juga inti pendidikan untuk si yang good citizenship itu. Tapi what is a good citizen? Mungkin kalau di sini ada yang dive deeper tentang civics education juga boleh banget cerita. Karena menurut aku di turn of civics education gitu dari dulu yang maksudnya apa PKN ya dulu. Maksudnya konsepsi kita tentang civics education adalah si retorika si nation building itu. Tapi sekarang banyak yang redefining civics education sebagai caring, curiosity to the community. Menurut aku itu juga bidang yang sangat interesting yang terus develop gitu. Mungkin ada yang punya tanggapan, Nathan? Aku mau nanggapin aku tertarik banget sih sama pengen kasusnya tentang budaya timur gitu ya. Jadi aku inget di bukunya Mariana Katopo yang Compassionate and Free ini, dia sempat cerita sebenarnya kebudayaan itu tergantung gimana kita ngelihatnya ya. Karena kalau misalnya di Karo Batak itu juga
eh, sekarang kita ngelihat sebagai society yang sangat patriarkis gitu ya. Eh, dan di zaman dulu ada cerita tentang Beru Ginting Pase yang dia dijadiin budak dan akhirnya dia ngebunuh orang yang eh, persecute them. Itu kan budaya Batak yang selama ini kita nggak tahu, yang sangat enrich gitu ya akan injustices. Jadi mungkin kalau sebenarnya kita pengen ngeliat apakah budaya Timur yang dimaksud sebagai budaya yang damai sopan santun ini itu konsepsi siapa lagi gitu ya. Bukan, mungkin bukan budaya Timur yang benar-benar Timur yang kita tahu gitu ya. Yang sebenarnya yang dari dulu karena udah banyak yang ditutupin, disembunyikan untuk mempertahankan again status quo tertentu gitu. Dan ya itu menarik banget sih, itu lumayan mengejutkan ya. Ternyata kayak eh, di Minahasa juga eh, budaya sopan santun itu mungkin bukan yang terjadi secara secara adat di zaman dulunya ya. Walaupun sekarang cerita-cerita tentang ini udah mulai hilang gitu. Jadi apakah sopan santun bukan budaya timur? Mungkin bukan juga ya. Mungkin peng, ya itu. Setuju. Mungkin ini Kasonya angkat tangan lagi atau ada yang mau ditambahkan atau belum turun aja? Belum turun aja. Oke, oke. Oke, Kak. Thank you. Iya, ini di chat masih terus berjalan ya diskusinya. Em, Mungkin ini yang paling baru aku bacain. Oh iya, kepikiran bagaimana sistem liberal arts mencegah penguasaan skill retorika menjadi keahlian sophistry. Ketika skill retorika jadinya ditimbun golongan-golongan berprivilege, rasanya gap untuk pertarungan ide bisa semakin timpang antara yang berpunya dengan yang secara pendidikan mendapat lebih sedikit privilege. Jadi ini itu ya skill retorika tadi yang diomongin bahwa um, saya wisdom itu sebagai maksudnya bukan cuman how you convey your message tapi not just what you know tapi how you convey your message. Sebenarnya apakah nggak tahu menurut Nathan apakah kayak now that we've come this far tentang skill retorika tentang speaking ability dan itu apakah menurut Nathan yang dimaksud Cicero sesempit itu? Kayak kita mungkin agak terlalu jauh ya ngomongin skill berbicara. Tapi mungkin eh, emang sejauh nggak tahu ya. Aku eh, Hmm. belum spesifik baca buku. Tapi mungkin kalau dari lihat dari budayanya emang retorik itu penting banget ya sebagai Ya, karena dia orang politik dan juga ya. kayak eh, kalau belajar di Yunani kuno kan mereka bener-bener lecture Aku based ya. pengen. Dipolis gitu. Jadi mereka sangat menekankan ya. And that's why kayak sekarang preacher-preacher juga ini ya. Kalau di mimbar bener-bener rhetorics based book. Walaupun kadang isinya kosong gitu ya. Ya, statusnya juga kayak gitu. Iya. Betul Oh menarik iya. nih. Ada yang diskusi pemerintah mau menghapus sejarah 1998. Ini promosi Hmm. dikit. Besok banget kita bakal bikin webinar sama Bu Sumarsih sama eh, teman aku di NYU buat buat apa ya, mendiskusikan ya. Ada beberapa sejarah yang bakal dihapus dari buku, termasuk Kongres Perempuan 1928 atau Kongres Perempuan yang kenapa dihapus ya? Itu kan membingungkan Iya. kan ya. Kalau sejarah kekerasan mungkin eh, ya udahlah ya karena pelakunya sendiri masih berkeliaran. Tapi banyak sejarah-sejarah yang penting juga tapi dihapus. Mari kita lihat besok. Ada busum soalnya. Ya, kalau mau sign up bisa lewat mana, Kak? Kalian bisa lihat logosid.app. Nah, kita udah Oh, beda. ini udah dikirim sama Kak Thomas ternyata. Wah. Oh, sama tadi pun kalau ngomongin kontemporer gitu, kita bakal gabung sama Kak Dimas nih buat bahas Henry Girox sekali yang melihat lagi. Promosi lagi. Oke. Forward, forward sekarang forward. Forward mau ada Forward Festival di 2 minggu ke depan. Tolong datang kalau bisa. Sempat ada banyak topik-topik seru dan juga
acara-acara seru terkait banyak hal, bukan cuma buku-buku tuh. Jadi kalau ada waktu, tolong pantau IG Forwards @forward.library. Itu. Mantap. Kopdar ya, kopdar. Terima kasih. Em, Sebenarnya kalau diskusinya sampai sini aja nggak apa-apa kali ya, Kak? Yes, 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 yes. Benar. Dan Nathan. ya, mungkin yang aku lihat tadi kita belum nyentuh tentang structural dan systemic problem di Indonesia yang terhubung ke pendidikan tentu tentu aja. Terakhir dari Kak Danu juga mention masalah utama di Indo sandang pangan papan terpenuhi. Iya, Ya, that's why kemarin pas aku ke NTT pun yang diselesain dulu air bersihnya dulu karena nggak ada air bersih orang-orang nggak bisa sekolah gitu. Dan itu emang bisa. true Nggak banget. bisa hidup. Nggak bisa hidup betul. Ya. Dan ya ini mungkin bisa kita bawa juga diskusinya ke pertemuan selanjutnya. Tenang, Hmm. hari ini juga kita ketemu lagi nanti. Iya nggak. Terus yang what I loved about today adalah kita banyak allusion ke different theories juga ke depannya yang kita akan diskusikan sih. Jadi kayak dari beberapa konsep yang teman-teman lempar tadi juga akan didiskusikan di sesi-sesi berikutnya. Dan kalau ya, kalaupun ada yang belum masuk ke topik-topik ke depannya, boleh. Kan udah ada spoiler tuh, sebenarnya kita udah ada list semua yang kita akan diskusikan di handbooknya. Kalau ada suggestion juga yang mau dilempar, itu boleh banget. Ya benar, kita juga circular bukan linear diskusinya. Bener nih lah. Jadi mohon terima kasih banyak dan mohon kolaborasinya untuk kedepannya juga di diskusi-diskusi berikutnya untuk sharing insights-nya. Untuk teman-teman yang nonton recordingnya, seru banget kan? Kalian pasti iri sama kita. Mungkin hari Minggu nanti jangan lupa ikut juga um, this week ya, karena kita ketemunya sering banget ini. Mungkin karena ada yang mau dirangkum juga dari hari ini. Iya, menarik banget sih karena again butuh banget perspektif dari teman-teman yang praktikal di Indo, guru-guru di Indo juga, karena itu yang membawa Cicero dan mungkin uh, ke depannya atau sebelumnya menjadi deeper dan beyond gitu ya. Ya, Uh, sorry. kita ya. Bener banget tadi ada yang bilang, Kak Denny juga bilang malah kebanyakan kampus yang jurusan kependidikan mata kuliahnya banyak ke cara-cara atau metode pembelajaran, bukan banyak mempelajari pemikiran pendidikan dari klasik sekarang sampai sekarang. Jadi mereka bahkan awam untuk menyintesis desain pendidikan yang baik. Mungkin seperti itu. Setuju banget sih. Yes, betul betul. Terima kasih Kak Denny. Itu menarik banget sih. Kemana aku ambil kelasnya si dosenku ya, Philosophy of Education. Itu kita sudah baca 8 buku, semua teks primer, dan ternyata sangat rich. Awalnya dari Wow. Plato juga. Dari Hmm. Plato, Meno, eh, sampai terakhir Maxine Greene yang Imagination, Art as a Education, as a Practice of Freedom gitu-gitu. Keren banget gitu. Seru banget. Seru banget. Sumpah. Iya. Nihla juga kemarin gimana baca Cicero pengalamannya primary text ya? Oh iya, aku coba baca dikit yang Cicero tulis. Um, tapi maksudnya in English translation. Um, Dia aku lihat buku-buku yang di-mention di handbook ya, terus aku coba baca. Dan beneran kayak these texts are more accessible than we seem to think ya. Dan juga more Hmm, relevant than we seem to think. Menurut aku penting banget ada diskusi-diskusi kayak gini. bener. Setuju. Dan cek Project Gutenberg kalau kalian mau baca teks primer, itu sampai zaman Dewey pun udah ada sih. Keren. Udah. Legal. Memang. Dan jangan lupa cek juga em, buku langka, website buku langka. Dan juga jangan lupa direservasikan juga buku-bukunya untuk dibaca. Itu susah-susah di foto-foto. Bener. Banyak buku Ki Hajar juga sih yang jarang jarang dibaca ya karena nggak tahu di sini ada di Indo kayak nggak ada deh. Bahkan di perpustakaan Ki Hajar pun nggak ada gitu. Kayak ya Oh, udah. wow. Hmm, memang. Wih, terima kasih Kak Thomas. Ini paling satu karena dia lagi di Gercep. jalan. Next session harus ngomongin aren sih kata gue. Nanti. Oke. Siap. Terima kasih semua. Thank you for the very welcoming atmosphere. Mungkin teman-teman yang belum sharing ada kesempatan lagi lusa dan juga minggu depan. Can't wait. See you then.
See you, thank you banget Nisrin, Nihlah, Kak Olive, semua yang udah Sama-sama sekali. diskusi. Dadah. See you, bye-bye. Thank you PSPK untuk Zoom-nya. Thank you PSPK. Tapi kayak